Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Justina SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pindrang. Kali ini saya bersama dengan Ibu Harmayanti, SPD MPD. Beliau adalah pengajar praktik pada angkatan 9 dan saat ini saya juga ditemani oleh Bapak Sulham Sukardi. Beliau adalah guru PJOK pada SD 171 Kabupaten Pindrang, dan saat ini beliau merupakan objek observasi saya dalam kegiatan tugas modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pak Sulam, bagaimana kabarnya hari ini? Iya. Jadi seperti pembicaraan kita sebelum pada kegiatan pra observasi, bahwa setelah kita melakukan observasi nanti akan ada dilanjutkan dengan kegiatan pasca observasi. Nah, tujuan dari kegiatan pasca observasi ini yaitu saya ingin mengetahui bagaimana tindak lanjut atau perkembangan apa yang telah Bapak lakukan di dalam proses kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Nah, jadi untuk hari ini mungkin kita bisa mulai, Pak. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan di dalam kelas. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, alhamdulillah tentunya perasaan saya itu senang sih dibimbing oleh ibu bagaimana cara supervisi, karena kebetulan saya masih minim berpengalaman. Tentunya di dalam supervisi kemarin itu ya sempat nervous atau tegang begitu, tapi setelah saya rasa mungkin observasi yang dilakukan oleh ibu itu berjalan dengan lancar. Jadi meskipun sempat merasa tegang, tetapi tetap yakin percaya bahwa kegiatan kita berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu area pengembangan apa yang ingin Bapak kembangkan dan kemudian langkah apa yang akan Bapak lakukan dalam proses setelah proses pembelajaran tersebut. Ya, tentunya kalau kami sebagai guru PJOK itu pengembangannya itu antara pengetahuan dan keterampilan, dan saya mencakup itu keduanya, pengetahuan dan keterampilan, di mana siswa dapat memahami di mana bentuk kuda-kuda yang benar, sikap memukul yang benar, sikap menendang yang benar, dan selain itu siswa juga mampu mempraktikkan bagaimana sikap kuda yang benar, sikap tendangan yang benar, sikap pukulan yang benar, begitu. Selain memahami, dia juga bisa mempraktikkan. Jadi intinya di sini bahwa area pengembangan Bapak yaitu pengetahuan dan keterampilan. Ya. Selanjutnya pertanyaan saya yang ketiga, sejauh mana menurut Bapak tingkat keberhasilan yang telah Bapak lakukan selama dalam proses pembelajaran ini? Ya, tentunya tingkat keberhasilannya itu bisa saya pikir 90% lah, walaupun itu masih ada kekurangan, tapi intinya tidak terlalu bagaimana. Jadi Bapak sudah menurut penilaian Bapak bahwa proses kegiatan pembelajaran yang telah Bapak lakukan di dalam kelas ini sudah mencapai 90%. Nah, tadi saya mendengarkan bahwa ada beberapa kekurangan atau hambatan. Hambatan seperti apa yang menurut Bapak alami di dalam pembelajaran ini? Untuk hambatannya itu terutama di siswa perempuan itu, karena selain dari minatnya siswa perempuan itu kurang di bela diri, mungkin minatnya masih terbagi di cabang-cabang olahraga lain, tapi untuk pembelajaran di pencaksilat ini itu tadi faktor utamanya itu kurangnya minat siswa perempuan, jadi dia kurang antusias untuk belajar pencaksilat. Itu hambatan saya. Jadi menurut Bapak bahwa hambatan yang Bapak alami di dalam kelas itu adalah kurang minatnya siswa perempuan. Baik. Nah, di dalam proses pembelajaran saya juga melihat Bapak menggunakan siswa sebagai media pembelajaran. Kira-kira apa alasan Bapak sehingga langsung menggunakan siswa sebagai model pembelajaran Bapak sebagai media? Sebenarnya di dalam pembelajaran PJOK itu
cara yang efektif untuk memberikan contoh kepada memberikan contoh di suatu pembelajaran itu adalah dengan melihat rekan sejawat. Bagaimana kita bisa menunjuk atau mempersilahkan siswa untuk melakukan sebuah gerakan di mana siswa yang lain itu akan melihat bagaimana apakah itu gerakan yang benar atau salah. Kemudian saya akan melihat, oh ini gerakan yang benar, kemudian gerakan salahnya yang ini, itu. Jadi seperti jika menggunakan, jadi alasan Bapak menggunakan itu agar lebih efektif dan lebih efisien. Ya, jadi saya rasa sesuai dengan pengamatan yang saya lakukan pada saat proses pembelajaran yang Bapak lakukan, saya melihat semuanya berjalan dengan baik. Dan saya juga merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak karena tetap bersedia untuk diobservasi. Dan saya rasa hanya percakapan yang sempat pertanyaan yang sempat saya beri kepada Bapak, dan semoga kedepannya kegiatan atau pembelajaran Bapak lakukan dalam kelas semakin baik dan juga semakin berkembang. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya. Nah, demikian hasil percakapan saya dengan Bapak Sulham Sukardi, dan selanjutnya saya ingin juga berbincang sebentar dengan Ibu pengajar praktik. Mungkin ada semacam wejangan atau motivasi yang bisa diberikan kepada saya sebagai seorang calon guru penggerak kepada Ibu. Ya, terima kasih Ibu Yusrina selaku Cikgu nomor 9 Kabupaten Pindrang. Saya melihat bahwa Ibu sudah saya apresiasi yang dilakukan Ibu itu dalam supervisi akademik yang dilakukan dengan menggunakan teknik coaching yang dimana sudah mengikuti alur tirta yang kita sudah pelajari bersama dan sudah menerapkannya ke sekolahnya, dan insya Allah ke depannya mudah-mudahan dapat terlaksana terus dengan secara kontinu, secara baik. Dan itu saja masukan-masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu dan Pak Sulham, terima kasih atas waktunya. Demikian hasil percakapan pra-observasi bersama dengan Ibu fasiliter, Ibu pengajar praktik dan juga Bapak Sulham Sukardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.